Perkenalkan, nama saya Reynaldi Christian Poha dengan NIM 210211600071. Saya akan mempresentasikan Lab Anatomy of Malware. Jadi di sini ada yang background atau skenario. Jadi malware atau malicious software ini mengacu pada berbagai program perangkat lunak yang berbahaya yang dapat uh, digunakan untuk menyebabkan kerusakan pada sistem keamanan, sistem komputer, mencuri data, dan melewati langkah-langkah keamanan. Jadi malware ini juga dapat melakukan penyerangan ke infrastruktur yang penting, kemudian menonaktifkan untuk emergency services, dan menyebabkan jalur perakitan untuk membuat produk yang rusak, menutup generator listrik, dan mengganggu layanan transportasi. Para ahli keamanan ini memperkirakan bahwa lebih dari 1 juta malware baru uh, muncul setiap hari. Sebuah laporan pada McAfee Lab ini mengindikasikan bahwa hampir 500 juta malware yang diketahui pada akhir 2015. Ya, langsung saja kita ke conduct a search of recent malware. Jadi di sini kita akan menggunakan search engine. Kita akan mencari malware-malware terbaru. Jadi selama kita mencari, kita akan memilih untuk contoh-contoh malware yang akan kita gunakan. Di sini untuk contoh malware-nya itu adalah Trojan, Hoax, Adware, Malware, PUP, Exploit, dan Vulnerability. Jadi di sini ada beberapa website sugesti yang bisa kita gunakan. Di sini saya menggunakan untuk Malwarebytes. Jadi di sini untuk contoh-contoh malware yang dapat kita temukan, ada untuk Mac dan ada PUP. Jadi yang pertama ada generate malware AI DDS sampai seterusnya. Kemudian untuk Mac ada osx.research, kemudian PUP-nya ada PUP optional bundle installer. Kemudian kita akan lanjut ke bagian B. Kita akan membaca informasi tentang malware tersebut yang kita dapatkan pada step 1A. Kemudian kita akan memilih satu dan kita akan membuat summary singkat yang menjelaskan apa malware tersebut dan apa impact-nya yang disebabkan, kemudian bagaimana malware ini menginfeksi komputer. Jadi di sini untuk malware yang saya gunakan yaitu ada Trojan Bitcoin Miner. Jadi langsung saja, Trojan Bitcoin Miner ini adalah jenis malware yang menginfeksi perangkat dan menggunakan sumber daya untuk menambang Bitcoin tanpa pengetahuan atau izin pengguna. Ini dapat memperlambat perangkat dan mengurangi kinerja serta berpotensi menyebabkan pencurian informasi pribadi. Trojan Bitcoin Miner ini akan menggunakan lebih dari 70% daya CPU dan daya graphic cards. Ini berarti bahwa ketika proses mining berjalan, komputer berjalan lebih lambat atau bahkan freezing. Karena Trojan Bitcoin Miner ini menggunakan sumber daya komputer untuk menghasilkan pendapatan bagi pengembang malware. Ini menyebabkan perangkat menjadi sangat panas untuk waktu yang lama, yang menyebabkan kerusakan pada perangkat keras di komputer. Penggunaan kepanjangan ini juga menyebabkan komputer menggunakan lebih banyak daya listrik dari biasanya, yang dapat meningkatkan tagihan listrik. Kemudian malware ini tidak menampilkan window dan berjalan secara diam-diam di latar belakang. Trojan Bitcoin Miner ini dapat diinstal pada komputer menggunakan berbagai metode. Metode yang paling umum itu adalah malware ini diinstal oleh Trojan lain yang ada pada komputer. Trojan ini akan mendownload dan menginstal program tanpa sepengetahuan pengguna. Metode lain yang dapat digunakan yaitu melalui instalasi Adware Bundle yang juga menginstal miner di komputer.
Oleh karena itu, penting untuk menghindari kerusakan perangkat lunak dengan memperhatikan petunjuk instalasi saat menginstal software gratis yang diunduh dari internet. Jadi ya sekian untuk lab ini. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lucia Karnita Saldiawanda dengan NIM 21021160114. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum keamanan cyber Lab Social Engineering. Baiklah, sekarang saya sudah masuk ke laporannya, yaitu Lab Social Engineering. Pertama, kita akan navigate link di sini untuk pergi ke website SANS. Oke, sekarang kita sudah masuk di dalam website SANS. Berikutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Yang pertama, what are the three methods used in social engineering to gain access information? Jadi tadi saya sudah mengakses link ini dan sudah menemukan jawabannya, yaitu jawaban untuk nomor A ini adalah akses elektronik, akses fisik, dan media sosial. Berikutnya yang B, what are three examples of social engineering attacks from the first two methods in step 2A? Yang pertama ada pengelabuan, kemudian fisik tombak, dan umpan. Why is social networking a social engineering threat? Social networking bisa menjadi ancaman rekayasa sosial karena memberikan platform bagi penjahat untuk memanipulasi orang dengan memanfaatkan informasi pribadi yang diposting secara online. Berikutnya, how can an organization defend itself from social engineering attacks? Jadi, organisasi dapat melindungi diri dari serangan rekayasa sosial dengan meningkatkan kesadaran karyawan, menerapkan kebijakan keamanan yang jelas, melakukan verifikasi identitas, memonitor aktivitas jaringan, menggunakan teknologi keamanan, dan memiliki prosedur pelaporan dan tanggapan yang efektif dengan langkah-langkah ini. Dengan langkah-langkah ini, organisasi dapat melindungi informasi sensitif dan sistem mereka dari ancaman rekayasa sosial. Yang terakhir, what is the SANS Institute? Dan which author this article? Jadi, SANS Institute merupakan sebuah organisasi pendidikan dan penelitian yang terkenal dalam bidang keamanan informasi. Nah, jadi artikel yang ada pada link ini ditulis oleh Michael Alexander. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Miki Bici Bagunda dengan NIM 210211060136. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan lab 6, tugas lab 6 praktikum keamanan cyber, yaitu lab 6.2.2.9 social engineering. Di sini saya akan melanjutkan dari part sebelumnya, yaitu part teman saya Karmenita Lamba dengan background-nya yaitu peran ERP dalam bisnis, selain integrasi aplikasi fungsional dan pembentukan organisasi, kemudian bagaimana mendefinisikannya, proses bisnis adalah serangkaian tugas atau aktivitas yang dikelompokkan untuk mencapai fungsi atau tujuan bisnis. Nah, di mana di sini ada sebuah organisasi memiliki dua pilihan ketika mengimplementasikan ERP, mengubah proses bisnis agar sesuai dengan fungsionalitas perangkat lunak atau memodifikasi perangkat lunak ERP. Di sini juga ada kita disuruh untuk membaca artikel dan sudah dibaca sebelumnya. Kemudian saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, yaitu pertanyaan D dan E. Yang pertama, how can organization defend itself from social media engineering attacks? Jawabannya adalah organisasi dapat melindungi diri dari serangan rekayasa sosial dengan meningkatkan kesadaran karyawan, menerapkan kebijakan keamanan yang jelas, melakukan verifikasi identitas, memonitor aktivitas jaringan, menggunakan teknologi keamanan, dan memiliki prosedur pelaporan juga tanggapan yang efektif. Dengan langkah-langkah ini, organisasi dapat melindungi informasi sensitif dari mereka yang mengancam atau dari ancaman rekayasa sosial. Kemudian yang kedua, what is the SANS atau SANS Institute, which authored this article? Jawabannya adalah SANS atau SANS Institute adalah sebuah organisasi pendidikan yang
pendidikan dan penelitiannya yang terkenal dalam bidang keamanan informasi. Artikel ini juga merupakan artikel dari Science Institute yang ditulis oleh Michael Alexander. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kata, kami mohon maaf dan terima kasih.